Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Mufidah Minruka dengan nomor induk mahasiswa 1907019, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Perlu kita ketahui yaitu salinitas merupakan faktor abiotik yang sangat menentukan penyebaran biota laut. Perairan dengan salinitas yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada pergoyangan normal air laut merupakan faktor penghambat untuk penyebaran biota laut tertentu. Makanya salinitas terhadap biota itu sangat berpengaruh. Jika salinitasnya tidak sesuai, biota laut juga tidak akan bisa hidup di suatu perairan tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas dan apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Nah, fluktuasi salinitas merupakan kondisi yang umum terjadi di daerah muara yang merupakan tempat bercampurnya massa air laut dengan air tawar. Dampaknya dan apa dampak bagi tingkah laku biota akuatik sendiri, yaitu dampak bagi tingkah laku biota akuatik yaitu di mana kondisi perairan yang bersifat asam atau basah itu akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa dampak dari El Nino dan La Nino? Dampak dari El Nino terhadap Indonesia itu sendiri ialah kekeringan atau hujan sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan La Nino sendiri, La Nino yang membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Dampak fenomena dari iklim La Nino ini ialah meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Keempat yaitu solusi untuk mengatasi sampah laut. Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi sampah yang ada di laut. Di antaranya seperti gerakan nasional peduli sampah di laut, seperti mengutip sampah secara serentak, kemudian pengendalian sampah. Nah, pengendalian sampah ini tersebut dapat dilakukan oleh KLHK atau masyarakat setempat. Kemudian dapatnya kita mengolah sampah plastik. Contohnya kita mengolah sampah plastik buat digunakan kembali atau kita olah kembali menjadi barang yang berguna untuk digunakan. Pertanyaan yang kelima yaitu, mengapa plankton disebut produsen primer perairan dan bioindikator? Nah, karena plankton sendiri ini merupakan sekelompok biota akuatik, baik berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang maupun yang terapung secara pasif di permukaan perairan. Dan pergerakan serta penyebaran plankton ini dipengaruhi oleh gerakan arus walaupun sangat lemah. Plankton terdiri dari dua kelompok, yang mana kelompok tersebut yaitu ada fitoplankton dan plankton. Fitoplankton yaitu berperan sebagai plankton apa yang berperan sebagai produsen primer? Plankton yang berperan sebagai produsen primer yaitu kelompok fitoplankton, karena kelompok fitoplankton tersebut dapat melakukan fotosintesis dan di samping itu juga dia berupa makanan bagi konsumen primer. Siapa konsumen primer? Konsumen primer ini yaitu zooplankton. Mungkin sekian dari jawaban saya. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.